Tuhan, kita masih boleh bertemu kembali ya di Sadar Igi edisi ke-205 kali ini. Nggak disangka-sangka ya sekarang Reumi, teman-teman juga. Sekarang kita sudah di edisi 205. Jadi Sadar Igi edisi ke-205 ini akan membahas tentang berbagai hal yang nantinya akan dibawakan oleh teman kita. Narasumber kita malam ini adalah Pak Warsito. Namun sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman, menyampaikan selamat datang di Sadar Igi ya. Dengan harapan kita semua sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan mohon maaf sebelumnya ya, saya tanpa masker karena ini memang hanya sendiri, kecuali saya ada di tengah kerumunan, saya pakai masker. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tanpa masker. Mungkin begitu juga dengan narasumber kita malam ini, beliau hanya sendiri ya Pak Warsito. Oke, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, luar biasa teman-teman hebat, akan mengikuti eh, materi pada malam ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber, yaitu Pak Warsito, Sarjana Pendidikan, Kandidat Magister Pendidikan Dasar. Lahirnya di Kediri, tanggal 7 September 1976, beralamat di Jalan PLTA, Mandalana 98, Pondok Agung, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, beliau juga aktif di media sosial ya, di Facebook dengan nama Warsito, di Instagram juga dengan nama Warsito Suyono 3803. Nomor HP nanti sebentar juga kami akan share ke grup, ke chat room ya. Barangkali ada teman-teman yang ingin tanyakan 0854531115. Nah, pendidikan sejak SD di negeri Ngampel, Kediri, barangkali ada teman-teman yang dari satu sekolah dengan Pak Warsito ya. Kemudian di SMP Negeri 1 Papar di Kediri juga, di SMU Unggala di Sidoarjo, dan S1-nya di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Nah, pengalaman mengajar ada pertama di Mandua Seram, bagian timur Maluku tahun 2009, dan di SMP Negeri 17 Seram bagian, dan melalui sekolah ini juga kami saling kenal di VCT ya dengan Pak Warsito. Kemudian di eh, tahun 2019 2010 beliau juga mengajar di SMP Negeri 17 Seram bagian timur, kemudian di SMP Negeri 2 Kasembon, Kabupaten Malang tahun 2019 sampai saat ini. Nah, beberapa prestasi yang bisa ketahui dari narasumber kita malam ini adalah beliau pernah menjadi juara satu guru prestasi jenjang SMP tahun 2021 Kabupaten Malang, Jawa Timur, kendati beliau itu baru saja pindah dari Maluku ke Malang, tapi luar biasa prestasi yang beliau dapatkan. Kemudian beliau juga merupakan pembina damping Tenggranu International School Jambore Malaysia tahun 2014. Nah, kemudian beliau juga merupakan pembina damping 23 World School Jambore di Jepang tahun 2015. Jadi teman-teman, kita tidak ragukan lagi bahwa pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi maupun kepercayaan-kepercayaan lainnya terhadap narasumber ya. Tapi kali ini beliau dengan luar biasa akan menyampaikan materinya. Jadi Pak Warsito, tema kita malam ini Pak Warsito adalah pembelajaran berdiferensiasi karena sudah menjadi tren ya di abad 21. Oke, potensi siswa kan sering terabaikan manakala guru tidak cukup memahami perannya sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, guru yang mengajar menghabiskan materi ajar relatif tidak mampu menggali potensi siswa juga. Nah, apalagi mengoptimalkannya. Karena itu, guru harus paham gaya belajar yang mampu memerdekakan bakat minat siswa
Guru juga menyiapkan kesiapan belajar, minat belajar siswa yang berbeda-beda, mengidentifikasi profil belajar siswa yang beragam di dalam kelas, dan hasilnya bukan sekedar produk pembelajaran, namun guru juga memperbaiki konten sesuai dengan keberagaman siswa dalam proses pembelajaran. Nah, guru yang bijak dapat memahami perbedaan kemampuan siswa yang diajarnya, gaya belajar siswa, serta strategi pemahaman siswa yang unik dan beragam. Untuk tidak berlama-lama, pada malam ini kita akan sambut narasumber kita, Pak Warsito. Oke, Pak Warsito, 30 menit ke depan disilakan untuk menyampaikan materinya. Disilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Terima kasih kepada Ibu Stella yang telah memperkenalkan saya kepada audiens pada kesempatan malam hari ini. Salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW atas rahmat beliau. Sampai detik ini kita masih menikmati ajaran Islam sesuai dengan keyakinan saya. Baik Bapak Ibu, yang pertama eh, saya menyapa kembali audiens kita di malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, sebelum saya share materi pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia Sadar IGI edisi 205, Ibu Umi Tira Lestari, dan juga Ibu Vincewata, dan juga ada Ibu Herlina, panitia dari Sadar IGI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk berbagi Bapak Ibu ya. Jadi malam hari ini berbagi terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi setelah mengikuti guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Malang, ada materi yang terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Maka dari itu pada malam hari ini saya sifatnya berbagi Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang ikut guru penggerak juga, yang sudah mengetahui ataupun Bapak Ibu yang belum pernah atau belum tahu sama sekali terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi malam hari ini saya lebih fokus untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama 9 bulan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Bapak Ibu, supaya tidak membuang waktu terlalu banyak, mohon izin saya share materi ya Bapak Ibu. Mohon izin Ibu Stella, saya share materi. Silakan Pak. Apakah materi sudah terlihat, Ibu Stella? Pak, baru explore PPT-nya belum, Bapak. Ini masih browsing. download. Diklik-klik 2 kali. Di pembelajaran 2 kali, Bapak itu. Belum ya? Belum ya, Bapak? Belum, belum. Sebentar.
Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu? Belum, Bapak. Sis. Stop dulu aja, Pak. PPT-nya belum. Pak Warsito buka dulu PPT-nya, lalu Pak Warsito share, lalu nanti akan terlihat di yang mana yang akan Bapak share. Dibuka dulu PPT-nya, Pak. Sharing dulu. Stop sharing dulu aja, Pak. Ya, Oke. stop sharing dulu. Oke. Dibuka dahulu, Pak, PPT-nya. Belum ya Bapak? Share screen. Belum, Pak, belum Share. kelihatan. Dibuka dulu PPT-nya. Lalu Bapak Oke. share, Bapak share. Nah, udah Pak, udah tinggal di slideshow. Ya, oke. Nah, alhamdulillah. Silakan Bapak. Baik, Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, ini adalah saya yang sudah dikenalkan sama Ibu Stella selaku host. Saya Warsito SPD dari SMP Negeri 2 Kasembon, Kabupaten Malang. Ya, pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu. Seperti apakah pembelajaran diferensiasi? Nah, ini adalah definisi ya. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran diferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Nah, pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi pada pembelajaran diferensiasi bukan berarti Bapak Ibu guru harus membuat RPP semua ya tipe atau karakter belajar siswa yang ada di dalam kelas. Jadi pada intinya adalah guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian murid menemukan ya sebagian besar ya murid menemukan pembelajaran yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena setiap murid itu berbeda, berbeda kemampuan, berbeda cara belajar. Maka dari itu guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, murid dapat belajar dengan baik pada lingkungan sosial tertentu dan konteks budaya. Ini teori belajar dari Vygotsky, Blanton tahun 1999 dan Flem et al. Tahun 2000. Nah, mengapa diferensiasi itu menjadi faktor belajar? Sangat penting
mempertimbangkan perbedaan murid untuk mengembangkan potensi belajarnya dari keterbatasan yang dimilikinya. Jadi sangat penting sekali keberagaman perbedaan murid ya terkait dengan potensi belajarnya dari keterbatasan yang dimilikinya. Lalu kemudian, mengapa diferensiasi itu menjadi faktor belajar? Karena dapat mengatasi perbedaan dan minat akan dapat memotivasi murid dalam belajar. Itu Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi itu apa sih yang berbeda? Ya, dalam pembelajaran berdiferensiasi, nah, di situ ada tiga aspek ya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Nah, di mana di situ ada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Sedangkan proses, ragam atau tahap scaffolding jalur belajar. Jadi proses yang dilalui oleh murid ya ketika mengikuti pembelajaran ya, dalam penerapan pembelajaran diferensiasi. Lalu yang ketiga, produk. Kesempatan buat anak didik kita atau murid-murid kita dalam mendemonstrasikan pemahaman yang telah diperoleh selama mengikuti proses belajar. Ya, Bapak Ibu, logika pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, murid berbeda dalam belajar. Jadi Bapak Ibu kita di dalam kelas itu tidak bisa kita menyamakan ya antara murid satu dengan murid yang lainnya. Tentunya mereka para murid memiliki perbedaan ya dalam belajar, baik itu dari cara belajarnya, gaya belajarnya, terus kemudian minatnya seperti apa, nah, lalu kesiapan belajarnya seperti apa. Itu logika pembelajaran diferensiasi. Sebagai guru, kita hendaknya mengetahui keberagaman atau perbedaan yang dimiliki oleh murid dalam mengikuti proses belajar. Lalu yang kedua, agar belajar dengan baik, setiap murid butuh tantangan dan kesuksesan. Nah, bagaimana guru memberikan tantangan-tantangan kepada murid ya, dengan memperhatikan kesiapan belajar murid dan juga memperhatikan minat belajar murid ya melalui minat apa yang disukai oleh murid. Tentunya minat antar murid itu berbeda. Murid yang satu dengan murid yang lainnya memiliki ya memiliki minat yang berbeda Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, guru tidak akan mampu menyediakannya ya, jika mengabaikan perbedaan. Nah, ini yang penting. Ya. Guru tidak akan mampu menyediakannya jika mengabaikan perbedaan. Jadi kalau kita sebagai guru mengabaikan perbedaan murid yang ada di dalam kelas atau yang kita ajar, itu tentu kita akan merasa apa ya semacam kewalahan, semacam kesulitan ya. Bagaimana kita bisa mengajar dengan berhasil apabila kita tidak memperhatikan keberagaman kemampuan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh siswa kita. Gitu. Nah, yang keempat, perlu pembelajaran yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, makanya pembelajaran yang fleksibel ini kita bisa membuat kesepakatan kelas, ya, kesepakatan bersama antara murid, ya, dengan guru. Ya, kita buat kesepakatan yang mana kesepakatan itu kesepakatan yang berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid agar murid ini bisa enjoy ya, bisa bahagia dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Bukan berarti guru yang terlalu mendominasi, tetapi kita juga perlu bagaimana siswa atau murid kita itu mempunyai keinginan seperti apa. Jadi kita perlu membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan murid kita sebelum pembelajaran dimulai. Entah itu tidak harus pada
setiap pembelajaran tatap muka membuat kesepakatan kelas tidak, tetapi kita bisa buat ketika saat di awal semester atau di mana kesepakatan itu diperlukan, begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian yang kelima, pembelajaran yang berakar pada lingkungan yang baik, asesmen untuk pembelajaran dan pengelolaan kelas yang fleksibel. Jadi lingkungan belajar yang baik dalam arti lingkungan belajar yang kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang murid tidak takut, lalu kemudian murid itu bisa menyampaikan apa yang ada dalam hatinya ketika mengikuti pembelajaran. Entah terkadang ada yang murid merasa tertekan ketika mengikuti pelajaran ini. Nah, karena apa? Karena kita sebagai guru terkadang kita mengabaikan ya atau eh, tidak membuat kesepakatan kelas ya untuk mengetahui maunya anak-anak seperti apa begitu. Jadi lingkungan yang baik, lingkungan yang menyenangkan, lalu kemudian pengelolaan kelas yang fleksibel itu akan membuat murid semakin nyaman, semakin dilibatkan ya, semakin dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas sehingga pembelajaran itu menjadi lebih hidup begitu Bapak Ibu. Itu logika pembelajaran diferensiasi. Bentar. Jalan ya. Bentar. Oke, bentar. Nggak jalan lagi. Bentar. Nggak bisa jalan, Bapak. Iya. Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dimanapun berada, pembelajaran tradisional versus pembelajaran diferensiasi. Ini yang kita harus tahu bahwa tradisional classroom, perbedaan siswa diperhatikan dan ditindaklanjuti hanya ketika bermasalah. Tetapi ketika di differentiated classroom, perbedaan siswa dipelajari dan digunakan sebagai dasar perencanaan. Nah, di pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan siswa, nah ini dipelajari, ya, dipetakan berdasarkan kebutuhan murid. Nah, entah itu dari kesiapan murid ataupun dalam minat belajarnya, ataupun juga dengan profil belajarnya. Nah, kalau di tradisional itu diperhatikan, tapi hanya ketika ada bermasalah, ada masalah. Tapi ketika di diferensiasi classroom itu perbedaan siswa dipelajari dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pemetaan begitu. Nah, lalu yang kedua, assessment umumnya dilaksanakan di akhir pembelajaran untuk mengetahui siapa yang berhasil, itu di traditional classroom. Tapi ketika di pembelajaran berdiferensiasi, penilaian bersifat ongoing dan diagnostik untuk memahami bagaimana membuat pembelajaran. Nah, ini yang ketiga, memahami kecerdasan dalam arti yang relatif sempit. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu bedanya fokus pada berbagai bentuk kecerdasan. Jadi anak-anak kita itu di dalam kelas memiliki kecerdasan yang berbeda. Nah, jadi kita mengakomodir perbedaan itu secara lebih luas sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi itu muncul di situ sesuai dengan bakat minatnya, dengan kesiapannya, ataupun dengan profil pelajarnya. Lalu kemudian keunggulan memiliki definisi tunggal. Nah, keunggulan didefinisikan secara luas berdasarkan pertumbuhan individu dari titik awal. Jadi setiap individu itu mengalami progres ya dalam mengikuti proses belajar mengajar itu tentunya tidak sama, tidak sama. Nah, jadi
pertumbuhan belajar setiap murid dari titik awal itu ada mengalami perbedaan, progresnya pun masing-masing capaiannya juga berbeda. Maka dari itu kita perlu keunggulan-keunggulan Kayaknya siswa. Ya, apa itu bukan blek-blek itu. Kayaknya memang tadi yang disampaikan itu loh. Itu di daerah itu, dari sekitarnya itu, ya Pak, halo. Dengar ya, Pak? di sekitarnya itu masih nah itu jadi suasana itunya yang kayaknya itu. Dan Apakah masih muncul Pak? Halo? Ya, oke. Bisa dilanjut, Bapak? Bisa dilanjut ya? Halo? lanjut. Ya, baik. Selanjutnya, minat siswa di pembelajaran tradisional classroom jarang dipertimbangkan minatnya. Nah, siswa sering dibimbing dalam menentukan pilihan belajar berbasis minat. Ini yang bedanya pembelajaran diferensiasi. Ya, siswa sering dibimbing dalam menentukan pilihan belajar berbasis minat. Nah, ini yang bedanya pembelajaran tradisional atau tradisional classroom dengan diferensiasi classroom. Lalu selanjutnya pertimbangan berdasarkan profil belajar relatif kecil pada tradisional classroom, tetapi untuk diferensiasi classroom itu memanfaatkan beragam pilihan profil belajar. Nah, selanjutnya didominasi oleh pembelajaran seluruh kelas. Itu yang di traditional classroom, sedangkan yang differentiated classroom itu menggunakan beragam tatanan, arrangement pembelajaran. Nah, yang terakhir, pembelajaran terpadu oleh teks dan kurikulum. Tetapi pada pembelajaran diferensiasi itu lebih pada pembelajaran yang dibentuk berdasarkan kesiapan murid dalam mengikuti pembelajaran, bakat dan minat, dan termasuk profil pelajar Pancasila. Ini yang ditekankan pada pembelajaran diferensiasi. Nah, selanjutnya pembelajaran berfokus pada penguasaan fakta dan keterampilan di luar konteks. Nah, sedangkan di pembelajaran diferensiasi berfokus pada menggunakan keterampilan esensial untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip pokok, Bapak Ibu. Nah, tugas pilihan tunggal merupakan hal yang wajar. Nah, kalau di diferensiasi ini sering menggunakan tugas dengan beragam pilihan, tergantung dengan bakat dan minatnya siswa. Mungkin ada yang mempunyai bakat di olahraga, atau mungkin ada yang punya bakat di kesenian, atau mungkin bakat-bakat yang lain. Nah, selanjutnya, waktu relatif tidak fleksibel di traditional classroom, tetapi untuk di pembelajaran berdiferensiasi, waktu dimanfaatkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya menggunakan satu bahan ajar atau teks. Nah, di pembelajaran diferensiasi ini kita boleh ya menggunakan beragam bahan ajar yang tersedia yang kita bisa cari ya, baik itu melalui internet atau mungkin sumber-sumber belajar yang lain. Selanjutnya berusaha menemukan interpretasi tunggal terhadap ide atau peristiwa. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi kali ini membiasakan menemukan makna gagasan dan peristiwa dengan beragam perspektif. Jadi anak-anak mungkin mempunyai perspektif yang berbeda ketika kita menampilkan sebuah gambar, sebuah video yang diamati, sehingga anak-anak diharapkan mempunyai perspektif menurut mereka. Jadi kita menggali apa sih yang perspektif anak-anak melalui gambar atau video yang bisa diobservasi sebelum pembelajaran. Lalu selanjutnya, guru mengarahkan perilaku siswa. Lalu pada traditional classroom. Sedangkan untuk di differentiated classroom,
itu guru memfasilitasi siswa mengembangkan keterampilan untuk menjadi pembelajar mandiri yang handal. Jadi ditekankan pada pembelajaran mandiri. Selanjutnya, guru merupakan pemecah masalah. Nah, ini di traditional classroom, guru merupakan pemecah masalah. Tetapi ketika di pembelajaran diferensiasi, siswa membantu sesama siswa dan guru ya untuk memecahkan masalah. Jadi saling berkolaborasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, dalam penilaian, guru memberlakukan standar untuk seluruh kelas. The teacher provides whole class standards for grading. Jadi, guru memberlakukan standar untuk seluruh kelas ya secara global. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi kali ini, siswa bekerja bersama guru untuk merumuskan tujuan belajar baik untuk individu atau keseluruhan kelas. Nah, jadi siswa dilibatkan ya dalam hal ini untuk bekerja sama merumuskan tujuan belajar ya, baik secara individu ataupun secara keseluruhan. Ya, jadi bedanya siswa dilibatkan bekerja sama dengan guru. Lalu yang terakhir, sering menggunakan assessment dalam bentuk tunggal pada pembelajaran traditional classroom. Pada differentiated classroom, siswa diakses dengan cara yang beraneka ragam. Nah, jadi dalam memberikan assessment tidak tunggal, tetapi assessment ini diberikan kepada murid itu dengan beraneka ragam cara, begitu, sesuai dengan konteks pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai profil belajar siswa, sesuai dengan bakat dan minatnya siswa ataupun dengan kesiapan belajar siswa. Ya, jadi diberi akses dengan cara yang beraneka ragam. Asesmennya maksudnya, asesmennya diberikan dengan beraneka ragam cara, begitu. Nah, tujuan pembelajaran diferensiasi. Tujuan pembelajaran diferensiasi untuk murid. Untuk murid seperti apa? Nah, pertumbuhan maksimum dari posisi belajar mereka saat ini. Jadi, ketika berproses di dalam kelas, ya, mengikuti pembelajaran, mereka, siswa kita tahu siswa kita itu berada di posisi belajar sampai di mana, gitu. Nah, kemudian setelah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi, itu ada pertumbuhan enggak, ada progres apa tidak, begitu. Dan tentunya progres dari masing-masing murid ini berbeda, Bapak Ibu. Berbeda. Nah, tergantung dari mereka punya tadi bakat minatnya, kemudian kesiapan belajarnya, ataupun profil belajarnya. Nah, itu tergantung dari diferensiasi itu yang terjadi di dalam kelas. Setiap murid tentunya berbeda. Lalu kemudian untuk guru, ya, tujuan pembelajaran diferensiasi untuk guru semakin memahami tentang posisi belajar tersebut, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru akan lebih fokus membaca murid mereka. Jadi pada pembelajaran diferensiasi untuk guru ini, itu guru akan semakin mengetahui progres dari muridnya ketika mengikuti pembelajaran dengan penerapan pembelajaran diferensiasi. Ya, jadi guru akan lebih fokus mengetahui, begitu Bapak Ibu. Oh, ternyata seperti ini. Murid saya si A sampai di sini, si B bisa mencapai sampai di sini. Nah, itu yang bisa kita gunakan sebagai evaluasi ya, bahwa untuk mengetahui capaian proses belajar. Di situ masing-masing anak tentunya berbeda, tidak bisa disamakan, Bapak Ibu. Oke. Nah, kebutuhan belajar yang ini ada pembelajaran berdiferensiasi, itu ada kebutuhan belajar. Nah, kebutuhan belajar, kesiapan belajar, ada minat, ada profil belajar. 3 ini, Bapak Ibu, ya, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid itu apa saja? Nah, di situ ada 3, kesiapan belajar, minat, dan bakat, ya. Kemudian ada profil belajar. Nah, kesiapan belajar ini perbedaan konten berbasis kesiapan belajar.
Nah, jadi konten pembelajaran itu ada berbeda ya dalam kesiapan belajar. Anak-anak tentunya kesiapan belajarnya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian diferensiasi proses berbasis kesiapan belajar. Yang ketiga, diferensiasi produk yang dihasilkan oleh anak-anak. Nah, itu tentunya berbeda antara si A dengan si B. Kita beri ajang begitu ya, semacam kebebasan buat anak-anak dalam mengerjakan, contoh misalnya mengerjakan tugas. Itu sesuai dengan semacam kesiapan belajar mereka. Nah, produk yang dihasilkan pun antara si A dengan si B juga berbeda. Melalui proses juga yang berbeda. Nanti kita jelaskan ke slide berikutnya. Lalu untuk minat, diferensiasi konten berbasis minat, diferensiasi proses berbasis minat, produk juga berbasis minat. Nah, ini perbedaan-perbedaan dalam profil belajar. Konten berbasis profil belajar, lalu kemudian diferensiasi proses berbasis profil belajar, dan yang terakhir diferensiasi produk berbasis profil belajar. Ini berbeda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Tapi pada intinya pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan kebutuhan belajar murid. Apa saja kebutuhannya? Kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Nah, ini Bapak Ibu. Kebutuhan belajar murid, ya, di sini ada 3. Kesiapan belajar, bakat minat, ya, kemudian ada profil belajar murid, ya. Kesiapan belajar, ini keterangannya, kesiapan siswa untuk mempelajari materi yang akan diajarkan. Nah, yang baru yang akan diajarkan. Kesiapannya seperti apa? Lalu minat, bakat, dan minat. Suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada situasi yang menyenangkan. Ini minat. Minat ini bermacam-macam. Bakat, minat ya. Ini bermacam-macam. Ada yang minat di olahraga, minat di seni, ya. Ada yang mempunyai bakat yang lain begitu. Lalu profil belajar murid. Pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir dan kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, ini profil pelajar kita. Ya, memiliki gaya belajarnya berbeda, kecerdasannya berbeda, kemudian latar belakang budayanya mungkin berbeda, atau latar belakang perekonomian juga berbeda. Nah, jenis kelaminnya juga berbeda. Nah, ini yang berpengaruh pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi profil belajar juga sangat menentukan. Nah, diferensiasi proses. Kesiapan belajar menyesuaikan kompleksitas materi, tugas dan pendukungnya dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Ini pada kesiapan belajarnya. Menyesuaikan kompleksitas materi. Jadi materi yang akan kita ajarkan itu memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Ada kompleksitasnya yang sangat sulit, ada yang sedang, ada yang mudah. Nah, jadi ini nanti menyesuaikan kompleksitas materi, tugas, dan pendukungnya dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dari setiap murid. Lalu minat, ya, di sini minat pemberian pilihan pada murid untuk menentukan bagian dari topik yang mereka jadikan spesialisasi atau membantu mereka menghubungkan minatnya dengan tujuan yang ingin dicapai. Minat ini Bapak Ibu, minat ini yang perlu kita petakan Bapak Ibu. Anak-anak kita, murid-murid kita itu mempunyai minat dan bakat seperti apa. Nah, kita bisa melakukan pemetaan. Nah, pemetaan itu bisa dilakukan ketika untuk kelas 7 mungkin di awal ya, di awal penerimaan siswa baru. Nah, itu bisa dilakukan melalui tes diagnostik atau semacam untuk mendeteksi ya mereka mempunyai minat di apa begitu.
Itu pada kelas 7 yang input dari sekolah SD, dari SD. Lalu kemudian kalau di kelas 8 misalnya di SMP ini Bapak Ibu ya, kalau di kelas 8 mungkin kita sudah mengetahui dari kelas 7-nya. Ya, dari kelas 7-nya kita sudah mengetahui oh si A ini punya gaya belajar seperti ini. Lalu kemudian sukanya itu kalau mengumpulkan tugas dengan membuat video atau membuat komik atau membuat gambar bercerita. Jadi itu bisa kita deteksi kalau kita sudah di kelas selanjutnya. Lalu kemudian profil belajar. Belajar secara umum berarti mendorong murid untuk memahami suatu ide melalui cara belajar yang mereka sukai atau preferensi. Profil belajar. Jadi belajar secara umum mendorong siswa kita, murid kita, untuk memahami suatu ide melalui cara belajar yang mereka sukai. Makanya kita perlu membuat kesepakatan kelas, kita perlu membuat pemetaan kepada murid kita supaya kita mengetahui semacam cara belajar yang menurut mereka sukai itu seperti apa. Kita supaya tahu begitu. Nah, ini Bapak Ibu, profil belajar itu ada visual, auditory, ada kinestetik. Nah, visual ini belajar dengan melihat diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, video, organisator, dan sebagainya. Ini yang secara kasat mata murid bisa melihat melalui gambar yang kita tayangkan melalui LCD, video, dan sebagainya, yang tentunya bisa dilihat oleh anak-anak. Lalu kemudian auditory. Nah, auditory itu apa? Belajar dengan mendengar, ya, kuliah, bukan kuliah ini, ya kuliah. Kalau ibaratnya mengikuti pembelajaran, membaca dengan keras, mendengarkan musik, itu termasuk aspek auditory. Lalu yang kinestetik, belajar sambil melakukan, atau bisa disebut dengan learning by doing. Ya, learning by doing, nah, itu bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on. Nah, ini belajar sambil melakukan, kayak praktek begitu ya. Lalu kemudian tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Jadi pemetaan kebutuhan belajar itu sangat diperlukan Bapak Ibu untuk mengetahui murid-murid kita, anak-anak kita itu mempunyai gaya belajar seperti apa, ya, keinginannya seperti apa. Nah, itu perlu kita lakukan pemetaan. Keinginannya itu seperti apa sih? Nah, misalnya kita memberi tugas kepada anak-anak. Nah, anak-anak sukanya berbeda-beda. Ya, ada yang ya tadi saya sebutkan sudah, ada yang olahraga, ada yang kesenian, ada yang baca puisi, ada yang membuat video. Nah, itu pemetaan itu yang berfungsi untuk guru ya mengetahui cara belajar muridnya. Nah, strategi mendiferensiasi. Bagaimana strateginya mendiferensiasi dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini? Yang pertama, diferensiasi konten. Nah, strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Apa yang diajarkan kepada murid sesuai dengan tanggapan terhadap kesiapan minat atau profil belajar yang berbeda-beda. Jadi kalau perbedaan yang ada di murid-murid kita itu mengharuskan kita sebagai guru untuk memberikan konten pembelajaran yang berbeda tentunya. Tapi bukan berarti setiap anak yang harus diberi konten satu-satu begitu tidak. Tetapi kita lakukan pemetaan. Nah, di situ kita bisa mengetahui konten yang bervariasi yang akan kita berikan ke anak-anak pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lalu kemudian diferensiasi proses. Strategi yang membedakan proses hasil belajar murid, latihan, penerapan apa yang dipelajari. Ya. Jadi proses hasil belajar murid
proses ya dalam proses pembelajaran tentunya anak-anak ini berlatih ya menerapkan apa yang telah mereka pelajari di dalam kelas. Lalu selanjutnya diferensiasi produk. Strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, latihan dan penerapan apa yang telah dipelajari. Jadi anak-anak ini menghasilkan produk ya setelah mengikuti proses pembelajaran, produk atau misalnya kita memberikan tugas. Tentunya produk yang dihasilkan oleh anak-anak sesuai dengan pemahaman mereka yang berbeda-beda itu kita bisa memodifikasi ya produk tersebut begitu. Jadi strategi ya penerapan ya latihan selama mengikuti proses pembelajaran kemudian penerapannya dari anak-anak itu nanti seperti apa. Nah, ini strategi mendiferensiasi konten isi ya. Menggunakan berbagai teks dan sumber belajar. Sumber belajar banyak Bapak Ibu, tidak hanya dari buku teks, tapi kita bisa browsing di internet untuk memperoleh sumber belajar. Banyak sekarang kita mudah ya untuk mencari sumber-sumber belajar melalui internet. Lalu yang kedua, menggunakan kontrak belajar. Ya, kita menggunakan kesepakatan belajar tadi yang sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, melaksanakan pembelajaran mini lesson, ya, melaksanakan pembelajaran berkelompok ya, berkelompok. Lalu menyajikan bahan dalam mode berbeda. Nah, kita sebagai guru dituntut untuk kreatif agar pembelajaran di dalam kelas itu menyenangkan. Tentu kita menyajikannya dengan model atau model yang berbeda-beda supaya siswa kita tidak bosan ya Bapak Ibu. Lalu yang keempat, menyajikan sistem pendukung yang beragam. Ya, menyediakan sistem pendukung yang beragam. Nah, kita selain sistem menggunakan LCD atau menggunakan gambar atau menggunakan praktek, itu cara-cara yang mendiferensiasi konten ya yang beragam. Tentunya kalau sudah sering nonton video anak-anak juga bosen, kita ganti dengan yang lain, entah itu dengan cara praktek atau demonstrasi atau juga dengan outing class, itu boleh ya untuk mendiferensiasi konten ataupun isi ya terkait dengan menyediakan sistem pendukung yang beragam. Jadi tidak melulu hanya di dalam kelas secara klasikal Bapak Ibu. Nah, diferensiasi produk yaitu aktivitas membangun pemahaman atau sense making activities, meminta siswa untuk membuat, melaksanakan atau menulis sesuatu yang menjadi bukti tentang apa yang telah mereka pelajari sebagai hasil dari bagian tertentu dari tugas. Jadi membuat, melaksanakan ya atau menulis ya yang menjadi bukti mereka dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu produknya itu bisa dilakukan dengan cara meminta siswa untuk membuat melaksanakan tugas yang kita berikan sebagai bukti ya tentang apa yang telah dipelajari. Lalu yang selanjutnya tugas kinerja performance ya secara umum berupa permintaan ya agar siswa menunjukkan kemahiran yang dimiliki setelah mengikuti segmen pembelajaran yang lebih luas dibanding dengan sense making activities. Nah, di sini siswa menunjukkan keterampilan kemahirannya, mahir ya, menunjukkan keterampilan yang dimiliki setelah mengikuti segmen pembelajaran. Misalnya anak-anak diminta kalau pembelajaran bahasa Inggris misalnya diminta untuk menceritakan kembali isi dari teks tersebut. Ya, walaupun belum sempurna tidak masalah. Yang penting anak-anak ya mampu menunjukkan kemahiran mereka, keterampilan mereka ya setelah mengikuti segmen pembelajaran. Nah, ini tingkatannya agak lebih sedikit tinggi dibandingkan dengan sense making activities. Lalu kemudian permintaan kepada siswa untuk menunjukkan penguasaannya
terhadap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan esensial, dan dapat menerapkan dan mentransfer apa yang telah mereka pelajari ke konteks di luar yang berbeda dengan di kelas. Jadi, anak-anak ini, Bapak Ibu, siswa diminta menunjukkan penguasaannya. Ya, penguasaannya terhadap apa yang sudah dipelajari di sekolah, kemudian dikaitkan dengan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Selain di kelas, di luar kelas. Nah, contohnya kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah merancang pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Pahami KD atau standar yang akan dicapai terlebih dahulu. Nah, ini penting Bapak Ibu, tujuan pembelajaran. Nah, ini kita menetapkannya terlebih dahulu, ya. KD atau standar apa yang akan dicapai? Itu perlu diperhatikan ketika kita menentukan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Kita perlu memetakan kebutuhan belajar murid. Berdasarkan apa? Minat, profil belajar, ataupun kesiapan belajar atau readiness. Ini kita memetakannya berdasarkan 3 itu, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan dilakukan. Strategi pembelajaran apa yang akan kita gunakan, ya, sesuai dengan pemetaan tersebut. Setelah kita petakan, oh strategi apa ya kira-kira yang pas dengan gaya belajar anak-anak yang seperti ini. Lalu yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran. Dalam menentukan kegiatan pembelajaran, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses, konten, dan metode. Nah, bagaimana memetakan kebutuhan murid dalam pembelajaran diferensiasi? Caranya bagaimana ya memetakan kebutuhan murid dalam pembelajaran diferensiasi? Seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu. Sumber belajar bisa berdasarkan visual dengan melihat, mengamati, menggunakan asosiasi visual yang kuat. Ya. Kita dengan visual, auditory, kinestetik. 3 ini ya sumber belajar berdasarkan profil belajar. Visual itu dengan cara melihat. Entah itu kita buat gambar, entah video, entah itu kita menggunakan media pembelajaran yang bisa dilihat oleh anak-anak dengan jelas. Ini bisa kita gunakan. Lalu kemudian untuk auditory, mendengarkan Bapak Ibu, audio, mendengarkan. Nah, bisa menggunakan lagu, ya, bisa rekaman, hasil rekaman, atau dengan dialog. Ya, dialog yang dilakukan oleh anak-anak misalnya, yang lainnya mendengarkan boleh dalam bentuk kata-kata maupun suara. Lalu kemudian kinestetik, terlibat secara fisik mengerjakan sesuatu terhadap apa yang dipelajari. Ini yang dimaksud dengan learning by doing, ya, belajar sambil melakukan. Nah, secara fisik, praktek, outing kelas, di luar kelas, itu perlu kita terapkan Bapak Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan profil belajar. Oh, anak si A ini lebih condong dia suka dengan auditory, mendengarkan. Oh, si B ini lebih suka dengan visual, melihat. Si C di dalam kelas itu yang kinestetik, dia suka praktek. Ini yang kita jadikan dasar ya untuk sumber belajar pada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu. Jenis diferensiasi dan sumber data. Jenis diferensiasi perbedaannya tadi sudah ada 3. Kesiapan belajar atau readiness, minat, profil belajar. Loh, kesiapan belajar itu seperti apa untuk mengukurnya?
bisa hasil ulangan sebelumnya, atau pretest, atau tes diagnostik. Seperti itu. Lalu kemudian untuk minat, kita bisa membuat angket, ya, hasil analisis tugas dan hasil wawancara misalnya. Bisa kita lakukan pemetaan berdasarkan minat. Menggunakan angket boleh, hasil analisis tugas boleh, hasil wawancara juga bisa. Lalu yang terakhir, profil belajar. Sumber data untuk mengukur profil belajar dari mana? Kita bisa menggunakan angket gaya belajar, hasil wawancara maupun hasil observasi. Contoh, Bapak Ibu. Diferensiasi berdasarkan minat murid. Ini penugasan, kegiatan penugasan. Nah, ada nama siswa yang dia cenderung sukanya di bahasa. Yang ada ABCDE cenderung ke bahasa. FGHIJ itu cenderung dia lebih suka dengan sains. KLMN OPR itu lebih suka dengan seni. Nah, ini sudah ada pemetaan. Oh, ini suka dengan bahasa. Oh, ini suka dengan sains. Ini suka dengan seni. Nah, produk, ya, siswa mempresentasikan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Terus hasil produknya siswa itu dipresentasikan sesuai dengan minatnya mereka. Oh, ada yang di bahasa, ada yang di sains, ada yang di seni. Caranya tentu berbeda. Produknya pun juga berbeda. Nah, ini yang berbeda-beda ini yang perlu kita perhatikan betul, ya, kita petakan. Kita lakukan pemetaan supaya mereka belajar juga sesuai dengan keinginan mereka gitu, nyaman. Lalu kemudian untuk proses, siswa membuat, contohnya ya, siswa membuat puisi tentang sumber daya alam di sekitar tempat tinggalnya. Ini cenderung bahasa. Lalu yang sains, siswa membuat klasifikasi tumbuhan dan hewan dari lingkungan alam di sekitar rumahnya. Nah, ini dia hobi di sains. Lalu kalau yang di seni bagaimana? Siswa membuat gambar, komik sederhana tentang alam sekitarnya. Ini yang membedakan. Jadi tidak kita ada tugas kemudian mengerjakannya sama semua. Tidak, tetapi kita beri kebebasan. Kita beri keleluasaan kepada anak-anak kita bahwa dalam mengerjakan tugas itu sesuai dengan bakat dan minatnya mereka, profil belajarnya mereka. Bisa bahasa, yang lebih bahasa, bisa sains, bisa seni, bisa olahraga. Gitu. Ini yang membedakan pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan kegiatan penugasan. Nah, contoh lagi. Ini ada profil siswa, profil belajar murid. Nama siswa ABCD. Dia cenderung dengan visual. Nah, profil belajar murid. Nah, siswa ABCDE itu cenderung dia lebih suka dengan visual, dengan melihat, baik itu diagram, video, gambar, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian auditory, ya, mendengarkan audio, ya, mungkin dengan rekaman atau dengan lagu, ya, atau mungkin juga dengan mendengarkan, ya, dengan semacam dongeng begitu, ya, melalui dongeng bisa. Lalu kemudian siswa yang KLMN OPR ini itu lebih condong dengan kinestetik, yang learning by doing, belajar sambil melakukan. Nah, prosesnya seperti apa yang visual? Guru memberikan materi tentang bunyi melalui video dan animasi. Ini secara visual bisa dilihat oleh anak-anak. LKPD, lembar kerja yang dipelajari siswa dilengkapi dengan audio, narasi dari guru. Otomatis dalam lembar kerja itu siswa mendengarkan. Lalu kemudian untuk yang kinestetik. Nah, kinestetik ini lembar kerja siswa yang dipelajari
berupa worksheet lembar kerja yang tersedia. Bapak Ibu, halo, bilang apakah materinya itu ya? Pak, putus. Putus. Oke, sebentar saya share lagi. Ditunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, udah Pak. Sudah ya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu ini melakukan, saya sebentar kayaknya belum saya simpan. Ya, ini. Jadi untuk kinestetik, itu lembar kerja peserta didik yang dipelajari siswa berupa worksheet, lembar kerja yang tersedia tempat menulis dan menggambar. Ini learning by doing tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu memperhatikan diferensiasi berdasarkan profil belajar murid terkait penugasan. Itu kita memperhatikan dengan profil siswa. Siswa ada yang suka dengan visual, ada auditory, ada kinestetik. Nah, produk yang dihasilkan, siswa mendemonstrasikan jenis-jenis sumber bunyi dan sifat-sifat bunyi. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Lalu ketika berproses, nah yang visual itu dengan seperti ini, yang auditory dengan mendengarkan, ya, lalu kemudian yang kinestetik dengan praktek bisa. Ya, melakukan survei gaya belajar murid, ya, melakukan survei gaya belajar. Contoh angket sederhana, nah, bisa dilakukan seperti ini. Kita buat, ya, yang sederhana saja, yang intinya adalah kita memetakan gaya belajar murid kita. Contohnya satu, ketika guru menjelaskan perintahnya, saya lebih memahaminya. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ada instrumennya di sini contohnya Bapak Ibu. Saya lebih suka belajar dengan cara melakukan sesuatu di dalam kelas. Nah, ini yang termasuk kinestetik tadi, learning by doing. Nah, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Tinggal dipilih nanti. Ini contoh angket sederhana, melakukan survei gaya belajar. RPP diferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu yang kita perlu pahami. Kita perlu pahami, RPP diferensiasi itu maksudnya bagaimana? Apakah setiap guru itu apakah guru itu harus membuat RPP sekian banyak siswa yang ada di dalam kelas? Tidak, Bapak Ibu. RPP diferensiasi sama dengan RPP yang lainnya. Bukan jenis RPP baru. Bukan, Bapak Ibu. Sama dengan RPP yang lainnya. Yang kedua, proses pembuatannya harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Ini Bapak Ibu yang ditekankan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Mempertimbangkan kebutuhan belajar murid yang dilakukan melalui pemetaan kebutuhan belajar murid. Dipetakan dulu Bapak Ibu. Nah, berdasarkan apa? Kesiapan belajar atau readiness, minat dan bakat, dan profil belajar. Ini yang ditekankan dalam pembelajaran diferensiasi. Lalu yang selanjutnya, skenario pembelajaran dalam RPP mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid. Ini yang membedakan. RPP-nya sama dengan yang lainnya, tetapi dalam membuat RPP itu kita berdasarkan kebutuhan belajar murid ini. Skenario pembelajarannya dalam RPP mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, berdasarkan ini, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Nah, RPP diferensiasi mendeskripsikan secara jelas apa yang ingin dicapai, tujuan pembelajarannya apa,
bagaimana guru akan mengukur ketercapaian, melakukan assessment, dan bagaimana cara guru membantu murid untuk mencapai tujuan tersebut. Ini masuk di kegiatan pembelajaran. Ini yang menjadi dasar atau rohnya RPP berdiferensiasi. Ini RPP apa lagi sih? Kok RPP yang satu lembar belum selesai sudah ada RPP diferensiasi? Bukan RPP ini diferensiasi ini sama ya dengan RPP yang lainnya, akan tetapi yang membedakan adalah dalam pembuatannya mempertimbangkan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang kedua, selanjutnya mendeskripsikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya lagi, terakhir, tujuannya pembelajaran jelas. Nah, kemudian asesmennya, kegiatan pembelajarannya harus mencakup ini kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Ini contoh diferensiasi konten. Kelihatan apa nih? Maaf Bapak Ibu. Kelihatan apa enggak ini? Nah, misalnya contoh diferensiasi konten. Mari kita analisa kerjaan berikut. Tujuan pembelajaran. Murid dapat memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini berdasarkan minat. Minat, ada yang suka olahraga, ada yang suka kesenian, ada yang suka pengetahuan sains. Nama muridnya ada Budi, ada Sona, ada Tono. Nah, prosesnya murid dibimbing untuk mencari sejarah olahraga bulu tangkis di Indonesia. Ini yang berkaitan yang suka dengan hobi olahraga. Lalu kemudian yang suka kesenian, murid dibimbing untuk menyanyikan salah satu lagu wajib. Yang suka sains, murid dibimbing untuk melakukan percobaan peristiwa mencair, membeku, atau menguap. Proses yang selanjutnya yang olahraga misalnya. Murid secara berkelompok berpasangan atau individu mencari informasi penting teks sejarah menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini yang hobinya dengan apa? Olahraga. Ya, Mem? Sir, 2 menit ke depan, Sir. Oke, siap. Nah, ini kesenian tentunya berbeda lagi dan pengetahuan sains juga berbeda lagi prosesnya. Nah, produknya murid dapat membuat berbagai karya seperti tulisan, presentasi, rekaman, video, dan karya lain terkait dengan pemaparan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Produknya ini hasilnya berbeda-beda sesuai dengan minatnya murid-murid itu. Oh, sudah. Ya, sama ini ya. Oke, saya kira cukup itu Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang mungkin belum jelas. Nah, mungkin kita bisa melakukan eh, sesi ya. Mungkin ada yang bertanya. Nanti akan dipandu oleh Ibu Stella selaku host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bapak Ibu jangan khawatir, kita punya sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh raise hand. Sorry, saya lupa bilang di awal. Bapak Ibu boleh raise hand bagi yang mau bertanya. Silakan. Diberi kesempatan 2 penanya pertama ya. Silakan Bapak Ibu.
Oke, sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya ya. Ini saya bacakan pertanyaan yang ada di chat room. Apakah, oh ya, ini pertanyaan dari Pak Khairul Amalia. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Dari, oh ya, Khairul Amalia, pertanyaannya adalah, apakah model pembelajaran diferensiasi ini bisa digunakan untuk kelas yang sebagian besar siswanya hiperaktif? Yang kedua, yang barangkali bisa beriringan dengan pertanyaan itu, apakah model pembelajaran diferensiasi ini bisa untuk semua jenjang pendidikan baik dari tingkat SD, SMP maupun setara SMA? Disilakan, Sir. Baik, terima kasih Ibu Stella. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Yaitu pertanyaannya, model pembelajaran diferensiasi apakah bisa digunakan untuk siswa yang hiperaktif begitu ya, Ibu Iya, iya. Stella? Ya, untuk pembelajaran diferensiasi justru itu lebih tepat, ya. Lebih bagus untuk diterapkan pada siswa yang hiperaktif begitu. Jadi kita memahami kebutuhan belajar siswa. Ya, berarti sesuai dengan kesiapan belajar muridnya. Muridnya ini hiperaktif. Ya, berarti apa ya kira-kira yang cocok ya, yang tepat, metode apa atau model pembelajaran apa yang tepat ya untuk siswa ini. Nah, jadi kita perlu melakukan pemetaan ya, pemetaan. Yang dibutuhkan anak-anak hiperaktif ini seperti apa? Tentunya berbeda dengan anak-anak yang normal begitu. Nah, jadi kita sangat bisa sekali untuk pembelajaran diferensiasi ini digunakan pada anak-anak yang hiperaktif. Jadi kita berarti Bapak Ibu sudah mengetahui, oh siswa saya ini hiperaktif. Ya, kalau disamakan dengan siswa-siswa yang tidak hiperaktif, itu akan kasihan. Ya, akan kasihan murid-murid kita. Jadi, tepat sekali pembelajaran diferensiasi itu sangat sangat bisa digunakan untuk siswa yang hiperaktif. Terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua. Iya, terima kasih. Halo, Ibu Stella. Iya, Sir, lanjut. Pertanyaan yang kedua tadi terkait Apakah apakah pembelajaran diferensiasi ini bisa untuk semua jenjang pendidikan, baik iya. dari tingkat T ya dan seterusnya, Sir, sampai SMA? Baik, terima kasih. Pembelajaran diferensiasi ini bisa digunakan di semua jenjang, Bapak Ibu. Ya, pada dasarnya di TK pun bisa, di SD pun bisa, SMP bisa, SMA bisa. Ini sangat sangat bisa diterapkan untuk semua jenjang. Ya, itu. Oke, terima Terima kasih, kasih. Sir. Semoga menjawab ya. Oke, barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Pak Syarifuddin kayaknya. Terima kasih. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Ya, kedengaran, Sir. Sangat jelas, Oke, Bapak. ya, terima kasih buat narasumber hebat dan moderator pada malam hari ini. Saya terlambat masuk dan terputus-putus, terlempar beberapa kali. Jadi mohon penjelasan dari Bapak narasumber. Pertanyaan saya yang pertama, apakah pembelajaran diferensiasi ini juga dapat diterapkan di semua mapel tanpa terkecuali? Kemudian di tingkat mana kesulitan yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar untuk mensiasatinya berdasarkan pengalaman Bapak yang sudah lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Silakan, Sir, langsung. Baik, terima kasih Pak Syarifuddin.
Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Ya, memang diharapkan melalui pembelajaran diferensiasi ini guru bisa menerapkan pada murid-muridnya di semua jenjang. Itu yang pertanyaan yang pertama. Lalu kemudian biasanya kesulitan yang dihadapi guru itu ketika melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Dengan cara apa sih melakukan pemetaan? Yang jelas dalam melakukan pemetaan pembelajaran berdiferensiasi itu harus mengacu pada 3 aspek, yaitu readiness, kesiapan belajar murid, bakat dan minat, dan profil belajar murid. Itu sebagai acuan. Nah, bagaimana cara memetakannya? Bisa menggunakan angket yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa menggunakan observasi, boleh. Nah, contohnya seperti apa? Ketika misalnya mengajar di SMP. Nah, input kelas 7 yang awal dari SD masuk ke SMP, itu kita bisa melakukan pemetaan ya, baik itu melalui tes diagnostik. Kalau toh memang tes diagnostik ini dirasa ribet, itu bisa dilakukan melalui survei ya. Kita membuat angket sederhana saja. Yang penting indikator-indikator yang akan kita cari itu kita masukkan di situ. Contoh dari angket tadi sudah saya sampaikan. Nah, contohnya seperti yang ada di slide tadi. Itu boleh. Kesulitan biasanya bagaimana sih cara memetakan. Tapi kalau sudah di jenjang misalnya di SMP kelas 7 kita pakai diagnostik atau mungkin juga dengan angket atau mungkin juga dengan survei, observasi segala macam. Nah, kalau di kelas 8-nya kita sudah enak. Kita sudah mengetahui dari kelas 7-nya. Oh, si Ali punya gaya belajar seperti ini. Oh, dia punya kemampuan yang berbeda dengan si B. Nah, itu kita bisa jadikan ya untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, semoga menjawab, Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan terakhir sebelum saya ke chat. Saya mau bertanya, selamat malam. Iya. Selamat malam, Oke, Ibu. Ya, terima kasih Pak untuk materinya yang luar biasa. Untuk pembelajaran diferensiasi ini, saya sudah mulai menerapkannya. Kemudian yang menjadi kendala memang waktu, ya, waktu yang digunakan itu untuk pemetaan. Kemudian yang ini saya alami sendiri, saya berkejar-kejaran dengan waktu. Sementara dalam semester ini materi itu ada 8 bab yang harus diselesaikan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah 8 bab itu harus dikejar diselesaikan atau apakah kita memilih materi-materi yang akan kita berikan kepada siswa? Kalau 8 bab enggak bisa, menurut saya enggak bisa tercapai mungkin semuanya itu. Kalau untuk pembelajaran diferensiasi, apakah bisa inisiatif dari guru untuk bab-bab yang lain mungkin ditiadakan atau digabungkan, atau bagaimana supaya materi-materi yang saya sampaikan itu bisa sampai kepada siswa lewat pembelajaran berdiferensiasi ini. Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mem Yunita. Pak Warsito, boleh langsung? Terima kasih Ibu Stella. Terima kasih Ibu siapa tadi yang bertanya? Ya. Yunita, Ibu Yunita, baik. Ibu Yunita kalau boleh tahu dari SMP, SD atau SMP Negeri 5 Manado, Pak. Manado ya? Iya, Pak. Ya. Terima kasih banyak.
Baik, Ibu, pertanyaan dari Ibu Yunita tadi terkait dengan waktu, ya, waktu dalam melakukan pemetaan. Jadi Ibu Yunita, untuk memetakan kebutuhan belajar murid itu tidak harus dengan setiap bab itu dipetakan, tidak harus, tetapi bisa dilakukan di awal semester, ya, di awal semester atau em, ya, di awal semester ya. Kalau mungkin yang mengajar di jenjang sebelumnya, misalnya di kelas 8, mengajar kelas 8 atau kelas 9, itu sudah mengetahui. Oh, si A ini nggak mode, saya sudah mengajar kelas 7, waktu kelas 7 dia gaya belajarnya itu seperti ini. Terus kemudian sukanya itu dalam mengerjakan tugas itu seperti menggunakan apa gitu ya, dengan bakatnya mungkin dengan menggambar atau dengan membuat video. Nah, seperti itu yang jenjang kelas 9, kelas 8. Tapi untuk kelas 7 biasanya kita memerlukan tes diagnostik. Kalau dianggap terlalu memakan waktu terlalu banyak, Ibu cukup walaupun tidak di awal semester, ketika Ibu sudah masuk di pembelajaran, entah itu 1 minggu atau 2 minggu, itu Ibu bisa membuat pemetaan itu. Ya, jadi pemetaan itu tidak harus setiap bab harus dibuat pemetaan, itu tidak harus, ya Ibu ya. Jadi bisa dilakukan menggunakan angket, ya, bisa menggunakan yang Ibu yang pilih yang sekiranya mudah, yang sekiranya gampang, tidak ribet. Kalau tes diagnostik tentu harus mempersiapkan banyak instrumen begitu. Tapi Ibu bisa pilih yang sekiranya menggunakan ini aja, angket ya. Atau menggunakan observasi, indikatornya saya buat berapa ya kira-kira yang bisa memenuhi untuk melihat kebutuhan murid tersebut begitu. Nah, jadi yang saya garis bawahi di sini bahwa untuk membuat pemetaan tidak harus setiap bab ya Bu Yunita, tetapi bisa melakukan di awal semester, atau kalau misalnya nggak sempat, sibuk sekali, ketika di pembelajaran awal-awal semester itu di minggu-minggu pertama atau kedua, itu Ibu bisa melihat ya anak-anak kita itu, oh ini dia gaya belajarnya seperti ini, dia maunya belajar seperti ini. Kita buat kesepakatan kelas yang melibatkan murid. Nah, itu bisa juga kita pakai atau kita gunakan untuk memperpendek waktu ya. Ya, supaya Ibu tidak ribet dengan waktu yang banyak, harus membuat tes diagnostik dengan instrumen yang begitu banyak. Nggak perlu. Kalau misalnya dibutuhkan, boleh kalau Ibu sempat. Tetapi kalau misalnya waktunya Ibu sedikit dan banyak pekerjaan yang lain, Ibu bisa memilih cara yang sederhana, yang mudah, yang bisa Ibu gunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Gitu. Bukan tadi tidak perlu tidak ya. Kalau misalnya ada waktu luang, bisa menyiapkan tes diagnostik, monggo gitu. Tapi kalau ribet, maksudnya waktunya mepet, terlalu membuang membutuhkan waktu yang banyak, sedangkan Ibu pekerjaannya banyak sekali, ya bisa memilih alternatif instrumen yang sederhana yang bisa mewakili untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Itu nggih, Bu Yunita. Nah, terima kasih Terima Pak kasih. penjelasannya. Sami-sami Bu Yunita dari Manado. Ya. Yunita, moga-moga menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Warsito. Ini kita masih punya cukup waktu sedikit lagi ya. Saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chat room. Nih, saya Ahmad Bayu Aryawan dari Program Pascasarjana S2 Peternakan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, metode dan perangkat pembelajaran, apakah metode dan perangkat pembelajaran dapat dilakukan bergantian setiap pertemuan tema belajar atau kesesuaian waktu pembelajaran yang telah ditentukan dengan kondisi belajarnya? Oke, disilakan, Sir.
Coba Ibu Stella, tadi yang saya tangkap, apakah metode dan perangkat pembelajaran dapat Lakukan bergantian setiap pertemuan tema belajar atau kesesuaian waktu pembelajaran yang telah ditentukan dengan kondisi belajarnya. baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya menurut saya, bahwa untuk metode atau perangkat pembelajaran itu kita buat ya, kita menggunakan metode A ya, itu kita mengacu pada karakteristik materi yang akan kita ajarkan. Tingkat kesulitannya seperti apa? Kemudian karakteristiknya seperti apa sih? Baik tingkat kesulitannya, oh kira-kira pakai metode ini cocok apa enggak? Gitu. Oh pakai ini cocok, kalau metode materi ini kita pakai metode ini, kayaknya anak-anak bisa lebih mudah memahami. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika menyusun ya perangkat pembelajaran, metode yang Bapak Ibu gunakan itu harus mengacu pada karakteristik belajar murid atau tingkat kompleksitas juga. Yang kedua, tingkat kompleksitas materi yang Bapak Ibu ajarkan. Itu perlu dijadikan acuan ya, tingkat kompleksitas materi yang akan diajarkan. Lalu karakteristik murid ini kalau dipakai model seperti ini bosan apa enggak ya? Itu bisa dijadikan acuan dalam menyusun perangkat pembelajaran atau memberikan metode yang tepat dalam mengajar. Itu Mbak Stella. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Baik, sesi kedua untuk tanya jawab, kami buka kesempatan untuk satu pertanyaan terakhir. Kemudian sebelumnya kami ingatkan ke teman-teman untuk materi nanti kembali akan di-share karena sebenarnya materinya sudah ada di bagian atas. Teman-teman boleh scroll ya. Jadi sekali lagi materinya sudah ada di bagian atas dan kami ingatkan kembali untuk presensi, jangan lupa ya Bapak Ibu, sekali lagi materi dan presensi sudah di-share agar nanti sebentar tidak ada yang terlupakan dalam pengisian tersebut, gitu ya. Nah, kemudian sekali lagi kami berikan kesempatan untuk penanya terakhir. Satu penanya terakhir. Silakan. Halo. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya saat. Halo. Oh iya. Halo. Halo. Iya. Halo. Iya. Iya, halo. Ya, Mas. Saya mau bertanya dulu. Saya juga, Bu. Iya, Saya. Ahmad. Halo, Bulukumba Sulsel. Iya, Boleh, Sulsel. disilakan. Halo. Dari Halo, materi halo. tadi. Halo. Dari Iya. materi tadi ada strategi mendiferensiasi konten atau isi. Antara lain melaksanakan pembelajaran mini atau mini lesson dalam bentuk kelompok. Yang namanya kelompok tentu lebih dari 1 atau 2 orang. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mengukur ketercapaian keberhasilan pembelajaran siswa dalam kelompok, yang dalam kelompok tersebut terdapat siswa yang sikapnya ada yang diam saja, ada yang pura-pura belajar dalam kelompok, kemudian ada yang memang tidak ada perhatian untuk kegiatannya. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Muhammad, luar biasa. Terima kasih ya. Oke, disilakan Pak Warsito. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Ibu Stella? Pak Muhammad Said. Pak Muhammad Said. Baik. Oke, Bulukumba Sulsel, Bulukumba Sulsel. Ya, terima kasih dari Bulukumba. Ya, terima kasih banyak. Sudah jauh dari sana. Alhamdulillah bergabung pada malam hari ini. Untuk mengukur ya ketercapaian siswa dalam proses belajar kelompok. Nah, Tonton itu ini Bapak. ya, ini bisa dilakukan Bapak pada pembelajaran berdiferensiasi, itu penilaiannya ongoing. Sebentar. Oke.
Ya, ini ada tadi ada tentang ongoing. Jadi kita bisa melakukan penilaian ketika kita memberikan penugasan dalam kelompok. Jadi guru kalau pembelajaran di tradisional itu kan penilaiannya di akhir. Tapi kalau di pembelajaran berdiferensiasi ini, guru bisa melakukan penilaian secara ongoing. Ya, secara dalam proses itu kita bisa lihat, bisa amati siswa mana yang mengerjakan atau siswa mana yang hanya menunggu hasil dari kelompoknya begitu. Nah, itu bisa diamati melalui pengamatan, Bapak. Melalui pengamatan yang Bapak lakukan ketika proses belajar berlangsung. Nah, ini yang membedakan pembelajaran tradisional atau dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi penilaiannya itu ongoing, ya, di mana penilaian itu bisa dilakukan sambil berjalan, sambil proses pembelajaran itu berjalan. Misalnya Bapak memberikan penugasan kelompok, ya, pada kelompok-kelompok kecil, lalu kemudian Bapak juga membuat catatan-catatan kecil yang bisa Bapak gunakan untuk, oh anak ini seperti ini. Nah, oh anak ini hanya diam, oh anak ini aktif. Nah, itu catatan yang bisa digunakan untuk mengukur ya ketercapaian siswa, gitu. Keaktifan mereka dalam belajar berkelompok. Belajar kelompok. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Ahmad dari Bulukumba. Salam buat Muhammad mereka. Said dari Bulukumba. Iya, Pak Ahmad Said ya. Terima kasih Pak Ahmad. Oke, terima kasih kembali. Oke. Beralih ke chatroom, pertanyaan terakhir yang saya bisa sampaikan. Selamat malam Bu Stella ya. Mohon izin bertanya. Bagaimana menyusun penilaian diagnosisnya pengetahuan? Adakah peraturan tertentu untuk komposisi soal? Misalnya, akan diterapkan untuk pembelajaran IPA kelas 8. Boleh, Sir? Disilakan. Halo, Mbak Stella. Halo, Mbak. Ya, ini ada pertanyaan. Iya. Ya, monitor, Sir. Iya, silakan. Kedengaran, Sir? Iya, kedengaran. Pertanyaan tadi? Bentar, saya bacakan kembali pertanyaan di chatroom dari Ibu Tati Haryati. Bentar, sorry. Ibu Tati Haryanti. Mohon izin bertanya, bagaimana menyusun penilaian diagnosisnya pengetahuan? Adakah peraturan tertentu untuk komposisi soal? Misalnya yang akan diterapkan untuk pembelajaran IPA di kelas 8. Silakan, Sir. Ya, baik. Terima kasih Ibu Stella. Untuk penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi ini, tentunya penilaian ini juga sudah ditentukan ya oleh dari kurikulum yang dibuat oleh kementerian ya. Itu ada rambu-rambu penilaian. Nah, penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi ini itu menggunakan indikator-indikator materi yang dipelajari. Ya, materi-materi yang dipelajari, lalu kemudian penguasaan pengetahuannya, kemudian keterampilannya, lalu kemudian penilaian karakternya juga masih dipakai dalam menyusun penilaian. Tentunya untuk penilaian masing-masing mata pelajaran itu aspek apa yang dinilai itu masih ada pengetahuan, ada keterampilan, dan tentunya juga masih ada penilaian karakter. Terima kasih. Oke, terima kasih, Sir. Semoga menjawab ya, Bu. Baik, ini kalau diikuti semua soal luar biasa banyaknya. Ada cukup banyak pertanyaan di sini, Sir. Tetapi kami selalu akan ingatkan bahwa sesudah ini pemateri boleh melayani teman-teman bisa melalui chat dengan narasumber kita. Jadi sesudah ini nanti akan di-share nomor telepon
narasumber oleh panitia. Jadi mohon panitia boleh bantu share nomor telepon narasumber Pak Warsito lewat chatroom agar teman-teman yang barangkali pada malam ini belum belum puas dengan penjelasan-penjelasan karena saya lihat di sini pertanyaannya cukup banyak ya. Boleh langsung chat ke narasumber Pak Warsito. Oke. Luar biasa pertanyaan dari teman-teman, materi juga pada malam ini. Namun sebelumnya kami akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk closing statement-nya. Oke, disilakan, Sir. Baik, terima kasih Ibu Stella. Pertama, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta audiens ya, yang telah bergabung pada kegiatan malam hari ini melalui Sadar IGI edisi 205. Ngebaki nih, Bu. Pertama yang saya sampaikan adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangatlah penting kita terapkan kepada murid-murid kita di sekolah atau di satuan pendidikan Bapak Ibu bertugas. Pembelajaran berdiferensiasi ini perlu kita terapkan. Ada 3 aspek yang perlu kita jadikan acuan ketika kita menyusun ya atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu ada kita melakukan pemetaan ya, pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 aspek, yaitu ada readiness, kesiapan belajar, lalu kemudian bakat dan minat, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Ini yang perlu kita gunakan ya, supaya pembelajaran di dalam kelas ya itu lebih menyenangkan ya. Kita perlu melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan kelas, seperti apa sih keinginan mereka. Kita berusaha untuk mendengarkan ya, melibatkan anak-anak ya dalam menyusun kesepakatan kelas, itu penting. Guru melakukan pemetaan terhadap gaya belajar siswa, itu penting. Guru perlu untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, perlu melibatkan murid. Supaya semuanya mengarah pada kebahagiaan murid, kebahagiaan siswa. Ya. Jadi semua pembelajaran berdiferensiasi ini pada dasarnya adalah bagaimana murid itu bisa bahagia, bagaimana murid itu bisa senang dalam mengikuti proses belajar mengajar yang mengarah pada students well-being. Saya kira itu, Mbak Stella. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang kurang ataupun belum bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Kami atau saya dari pemateri mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Warsito, luar biasa ya. Jadi teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya atau belum mendapat pencerahan dari narasumber malam ini, termasuk Ibu Firawati dan teman-teman yang lain ya. Sekali lagi kami mohon maaf. Nah, di chatroom sudah kami cantumkan nomor telepon dari narasumber Pak Warsito. Silakan teman-teman boleh langsung berkomunikasi dengan narasumber pada malam ini ya. Atau kalau nggak sempat malam ini, barangkali di lain kesempatan besok dan lain waktunya. Oke, luar biasa. Banyak terima kasih buat partisipan malam ini. Boleh hadir 130-an, mudah-mudahan saya tidak salah ya. 134 sampai jam ini, sampai detik ini ada 134 partisipan.
luar biasa, boleh bersama-sama berbagi dengan narasumber di malam ini. Nah, teman-teman panitia sadar, ada Teh Umi, Herlina, dan yang lainnya. Sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih untuk kesempatan malam ini. Luar biasa, Sadar Igi edisi ke-205 boleh terlewati dengan segala ucapan syukur. Semoga materi yang sudah kita dapat hari ini boleh memberi kebermanfaat buat kita semua, menjadi berkat bagi kita semua juga ya. Sekali lagi buat teman, sekali lagi kami sampaikan, mohon maaf sekali sekiranya ada salah-salah kata atau keterbatasan kami yang tidak memberi kenyamanan buat partisipan. Oke, sampai bertemu di Rabu depan. Salam sehat semua, tetap jaga protokol kesehatan, Tuhan memberkati. Bye-bye, selamat malam. Terima kasih Pak Warsito. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Baik. Baik.